Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di film inspiratif berjudul Rachasi, yang berarti iblis perempuan, dan telah rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini diperankan oleh Joytika Saravan sebagai Gita Rani, serta Haris Peradi sebagai kepala MSC. Film ini menceritakan tentang seorang kepala sekolah wanita bernama Gita Rani, mantan letnan kolonel yang bersikeras menjadi kepala sekolah negeri di sebuah pedesaan kecil, di mana sekolah tersebut sangat terkenal buruk, baik murid yang susah diatur, serta guru yang tidak berkompeten. Bagaimana keseruan kisahnya? Buat kalian yang sudah nonton boleh skip, dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru matematika yang melarang preman desa mengangkut siswanya untuk dijadikan pekerja. Tapi dia malah ditampar dan tidak berdaya. Kisah pun berlanjut. Saat itu, kita sedang mengantar tetangganya mendaftar sekolah. Tapi orang-orang di dalam bis terkejut saat berganti kendaraan dengan bajai. Sopir bajai bernama Santo pun menjelaskan, wajar saja mereka kaget, soalnya kita hendak mendaftarkan anak itu ke sekolahan bobrok seperti pasar. Sesampainya kita di sekolah, dia melihat toko di sekolahan yang menjual rokok. Melihat bangunan sekolah yang tidak layak, banyak murid yang datang terlambat dan masuk lewat pagar sekolah. Guru yang tidak mengajar dan tidak memperdulikan anak muridnya. Namun ada satu guru yang mengajar dengan setulus hati dan itu membuat kita tersenyum. Ketika Gita masuk ke ruang guru, dia bertanya dengan Vasugi, asisten kepala sekolah. Tapi dengan sepele, Vasugi hanya menyuruhnya menunggu wakil kepala sekolah di luar. Jam pun menunjukkan pukul 9 lewat, dan wakil kepala sekolah yang bernama Budi pun datang. Gita segera masuk dan bertanya perihal pendaftaran. Budi memberikan tarif biaya masuk, namun karena biayanya sangat mahal untuk sekolah negeri, kita memprotesnya. Tetapi Budi malah berkata, jika tidak setuju silahkan bawa anak ini pergi. Dengan marah, kita keluar ruangan dan langsung membunyikan bel. Kita memberikan surat yang berisi dia adalah kepala sekolah baru di sekolah tersebut. Kita lanjut memperkenalkan dirinya dan merubah sistem menjadi lebih baik layaknya sekolahan. Lanjut cerita, ketika kita ke ruang guru, dia melihat Budi hanya duduk bersantai. Kita risih dan menyuruh Vasugi untuk memberinya jadwal mengajar. Dengan raut muka kesal, Budi pun pergi dan bergabung ke ruang guru yang sedang mengeluhkan sikap kepala sekolah yang baru itu. Sedangkan kita, dia ditemani Jono berkeliling melihat suasana sekolah. Dia mendapati banyak murid yang tidak tertib. Dia melarang salah satu muridnya bernama Shiva agar berhenti merokok. Shiva tidak terima dan berkata, aku sekolah di sini karena tidak banyak aturan. Kamu berani melarangku. Kamu belum tahu siapa ayahku. Atas sifat buruk Shiva, kita meminta Jono agar orang tua Shiva segera menghadapnya besok pagi. Setelah itu, kita mendatangi pemilik toko dan memintanya agar tidak lagi menjual rokok di sekitar sekolah. Karena si penjual itu menolak dengan kalimat kasar, kita dengan marah menjatuhkan dagangan orang itu dan menodongkan pecahan botol. Hingga membuat semua siswa ketakutan. Juga si pedagang berjanji tidak akan lagi menjual rokok kepada siswa. Lucunya seorang siswa kelas 2 SD memberitahu temannya bernama Katir bahwa kepala sekolah mereka sangat galak. Dia menjatuhkan dagangan orang dan mengancamnya dengan pecahan botol. Katir menganggap mungkin saja kepala sekolahnya adalah seorang dewi yang kejam. Hingga dia pun takut. Terbukti saat Katir dan temannya sedang minum air, mereka lari ketakutan melihat Gita datang dan Katir pun terjatuh. Kita menasihati Katir agar tidak takut dengannya, kecuali saat dia melakukan kesalahan. Kita lalu mencium Katir sehingga membuat bocil itu jatuh cinta kepadanya. Keesokan hari, kita kembali ke sekolah menaiki bajai yang sama milik Santo. Santo heran mengapa Gita pergi ke sekolah itu lagi. Kita menjawab kalau dia sudah bekerja di sana. Santo mengira Gita hanya bekerja sebagai staf keuangan saja dan menasihatinya agar berhati-hati saat bekerja di sana. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan satu-satunya guru senior yang sangat tulus hati mengajar muridnya. Dia bernama Bu Susila. Kita pun segera meminta berkat darinya. Lalu upacara pun dimulai.
Kita memberi pengumuman bahwa setelah bel berbunyi, semua siswa dan staf guru wajib berkumpul di halaman sekolah selama 5 menit. Sebelum melakukan pembelajaran, sekolah akan melakukan peregangan otak dengan memutar lagu dan berjoget bersama. Aturan ini sangat efektif membuat murid yang malas masuk, jadi mereka ikut bergabung di lapangan. Pengumuman selanjutnya adalah hari Minggu sekolah akan tetap buka, dan dia sendiri yang akan menjadi guru mereka. Siswa dan guru boleh datang, boleh tidak. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bakat apa saja yang dimiliki para murid. Mereka diberi fasilitas kotak saran untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Di saat yang sama, Ramalingam, pemilik sekolah swasta baru bertaraf internasional, pun lewat. Dia tidak menyukai perkembangan sekolah mentari, karena itu dapat mempengaruhi jumlah siswa yang akan mendaftar di sekolahnya. Dia mengumpulkan semua siswa cerdas di setiap sekolahan untuk masuk ke sekolahnya. Dan siapapun kepala sekolah yang menyerahkan muridnya yang pintar, maka akan mendapat banyak komisi darinya. Shiva membawa ayahnya yang menjabat sebagai MLA setempat beserta ibunya ke sekolah. MLA bernama Pandia itu menegur kita agar tidak lagi mengganggu anaknya. Jika tidak, dia bisa saja mencopot jabatan kita. Kita yang sedikit kesal berkata bahwa Pandia telah gagal menjadi ayah. Hal itu memicu kemarahan Pandia. Dia langsung melarang anaknya datang kembali di sekolah mentari. Kita melarangnya dan berkata kepada Shiva, "Apa yang kamu dapat selain kekayaan ayahmu? Kau sangat bangga memiliki ayah seorang menteri, tapi tidak ada prestasimu. Tunjukkan kepadaku apa yang bisa kamu capai. Kalau nggak mampu, silahkan tinggalkan sekolah ini." Mendengar itu, Shiva tentu saja kesal dan kembali bersekolah. Keesokan hari, kita mengumpulkan semua wali murid dan mengadakan rapat. Setelah mendengar semua keluhan wali murid, kita pun memotivasi mereka untuk ikut menyumbang pembangunan sekolah, agar sekolah layak untuk anak-anak mereka, dan singkat cerita mereka pun menyetujuinya. Lalu kita menelpon kantor dinas pendidikan dan menanyakan perihal alokasi dana dari pusat 4 tahun yang lalu untuk sekolah negeri mentari yang belum juga tersalurkan. Dia mengancam jika tidak segera dialokasikan besok hari, maka semua anggota sekolah akan menuntut mereka. Singkat cerita, anggaran pun turun dan sekolah tersebut direnovasi. Setelah selesai membuat sekolahan menjadi cantik, kita pun memeriksa setiap guru mata pelajaran. Herannya guru bahasa Inggris tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau begitu gimana siswanya bisa pintar? Lalu kita memberi 3 pertanyaan yang membuat guru kena mental. Kita memberi waktu 1 bulan untuk merubah cara mengajarnya. Jika sama saja maka dia harus siap untuk digantikan. Tidak hanya guru Inggris, semua guru juga dicek satu persatu. Di sisi lain, Pandia yang kesal dengan kita meminta bagian Kementerian Pendidikan untuk segera mencopot jabatan kita. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Selain tidak ada bukti, alasannya juga sangat konyol. Sementara itu, Budi juga berusaha untuk menangguhkannya dan berencana menyeret kita ke pengadilan. Namun, dia malah lebih dulu ditangguhkan oleh kementerian. Dia pun kesal dan siapa lagi yang mau dia salahkan selain kita. Lanjut cerita, kita mengadakan rapat dengan para guru. Dia bertanya tentang 82 siswa yang gagal di kelas 9 dan 52 siswa yang telah diberhentikan. Akibatnya mereka menjadi pekerja upahan dan sebagian menjadi kriminal. Para guru malah menyalahkan siswanya, sedangkan kita berbalik menyalahkan guru karena telah gagal dan tidak mampu mendidik mereka. Lalu kita meminta semua siswa tersebut untuk kembali ke sekolah. Para guru harus membimbing mereka dan kita akan bertanggung jawab atas itu. Lanjut cerita, kita membuka kotak saran dan melakukan semua yang ditulis oleh anak muridnya itu. Mereka lalu belajar sambil bermain. Kita juga mencabut papan reklame sekolah swasta MSC milik Ramalingam yang dengan PD terpampang di depan sekolahnya.
Hal itu membuat Ramalingam marah dan menemui Gita di rumahnya. Belum sempat Gita berkata apa-apa, sang ayah membela anaknya dengan mengatakan, "Kau urus saja bisnismu sendiri karena dia juga sibuk dengan urusannya sendiri. Jangan mengganggunya karena jika iya, dia akan menambah kesulitan untukmu." Scene pun berlanjut. Atas laporan beberapa guru, kolektor mendatangi sekolah Gita untuk melakukan inspeksi. Biasanya sebelum ada Gita, kolektor ini diperlakukan istimewa, tapi Gita tetap mempertahankan wibawanya dan mempersilahkan duduk. Hal itu membuat asisten kolektor merasa kesal. Lalu dia meminta Gita untuk mengantarnya melakukan inspeksi di sekolah Mentari. Gita tidak berkenan karena sedang sibuk. Dia memanggil muridnya, Citra, untuk memanggil guru yang sedang piket dan mengantar kolektor melakukan inspeksi. Kolektor melihat sekolah tersebut sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Bangunan serta toilet yang bersih dan sistem pembelajaran yang baru. Setelah itu, dia kembali menemui Gita. Dia mengatakan maksud yang sebenarnya bahwa ada sejumlah orang yang mengirim pesan dan meminta penangguhan Gita. Kita pun memakluminya. Sebelum pergi, kolektor memperingati Gita untuk selalu berhati-hati. Lanjut cerita, Budi yang masih menyimpan dendam kesumat terhadap Gita menemui Emela Pandia dan berencana untuk mencelakainya. Mereka langsung mengirim preman-preman untuk menghajar Gita. Mereka mengunci semua ruangan, tapi Gita hanya santai saja. Ketua preman menyuruh anak buahnya segera melukai wajah Gita dengan senjata, agar Gita kapok dan trauma seumur hidup. Tapi mereka tidak tahu siapa Gita. Bukan Gita yang trauma, melainkan para preman yang dibuatnya trauma. Gita mengalahkan semua preman. Dan Katir yang melihatnya merasa semakin mencintai gurunya itu. Mendengar kabar bahwa premannya kalah, Budi dan Pandia kena mental. Ternyata Gita ini tidak boleh mereka sepelekan. Di sisi lain, Ramalingam yang mengetahui bahwa kolektor di pihak Gita langsung memutar otak untuk menjatuhkan Gita. Dia menyuruh Pak Alip sebagai salah satu guru sekolah negeri Mentari agar bekerja sama dengannya menyelidiki latar belakang Gita. Dengan iming-iming uang banyak, Pak Alip pun menyaguhinya. Kembali ke sekolahan, Gita terharu mendapat pesan dari sang ayah yang berbunyi, "Sayang, apa kamu stres? Baiklah, tutup matamu, ambil nafas dalam-dalam, rasakan kebebasan. Oke? Selamat tinggal sayang." Lalu kita dikagetkan dengan suara keributan dan ternyata suara tersebut berasal dari siswa yang berkelahi. Kita menegur guru yang hanya melihat perkelahian tersebut. Kita berusaha menghentikannya dengan menggunakan selang air, kemudian menyemprotkan ke semua siswa yang berkelahi. Akhirnya, kita mengetahui sebab perkelahian mereka, yaitu karena fanatisme kasta. Kita langsung melepaskan gelang kasta di tangan mereka, lalu membakarnya. Dengan begitu, Pak Ali berkesempatan mengompori para guru untuk merencanakan kelengseran kita. Keesokan hari, kita berangkat ke sekolah menaiki bajai kembali. Pak Santo bercerita perihal kepala sekolah yang membakar pita kasta para siswa. Karena itu telah membuat para fanatik kasta pun marah. Santo menyayangkan perbuatan kepala sekolah karena telah membuat kericuhan. Sesampainya di sekolah, penduduk dan para guru berkumpul dan menuntut kita segera mengundurkan diri. Polisi melarang kita agar tidak mendekati kerumunan. Dengan begitu, Pak Santo jadi tahu. Ternyata langganannya selama ini adalah kepala sekolah yang sering dia singgung itu. Kita menolak bersembunyi dan memutuskan untuk menyetujui pengunduran dirinya. Hingga semua orang pun terdiam. Namun sebelum itu, dia akan memberi 3 pertanyaan. Kita sangat menyukai orang-orang yang membela dirinya sendiri, terutama dengan orang yang berdiri melawannya. Dia memberitahu anggaran dari pemerintah yang besar di tahun lalu, namun yang diberikan pegawai pemerintah atau guru tidak sebanding dengan anggaran yang ada, sehingga membuat kualitas pendidikan sangat buruk, dan apakah mereka pernah memprotes akan hal itu? Lalu kita langsung menyerang seorang politisi dengan sebuah perkataan bahwa dirinya hanya menggunakan kasta sebagai alat keuntungan politiknya. Demi menyelamatkan reputasinya, politisi tersebut langsung pergi tanpa menjawab. Yang terakhir, seorang guru protes dan berkata,
Tapi kamu sering menentang para guru. Kita pun menjawab, jika kau tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan, maka aku akan menuntutmu atas tindak pidana penipuan. Jika kau tidak percaya diri, gimana aku mau mempercayaimu? Sekarang beritahu aku, haruskah aku masuk atau tidak? Lanjut cerita, seorang militer sedang melatih anak-anak berbaris. Tak lama kemudian kita datang dan militer tersebut langsung menghampiri kita dan memberi hormat. Pak Alip dan guru olahraga yang melihat pun penasaran. Mereka langsung menghampiri militer tersebut perihal latar belakang kita. Ternyata dia adalah letnan kolonel dalam pasukan India. Dengan kapasitasnya, dia bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Namun dia memilih mengundurkan diri dari militer dan bersikeras menjadi kepala sekolah di kota terpencil. Dan informasi ini pun membuat Ramalingam khawatir. Lanjut cerita, Ramalingam mendapat surat pemberitahuan bahwa turnamen tingkat distrik akan segera dimulai. Dia menyuruh semua staf untuk mempersiapkan murid-muridnya agar memenangkan perlombaan. Jika tidak, mereka semua akan dipecat. Sementara itu, kita pun menunjuk Pak Alip menjadi penanggung jawab turnamen. Awalnya dia kira mau disuspend, karena waktu itu dia berhasil mengumpulkan kerumunan untuk protes. Kita menantang Pak Alip, apakah Pak Alip benar-benar layak atau hanya boneka untuk Ramalingam saja. Dengan kesal, Pak Alip menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, turnamen tersebut pun dimulai. Beberapa murid sekolah kita berhasil memenangkan turnamen. Bahkan Pak Alip mendapatkan pelukan dari seorang murid yang membuatnya emosional. Atas kemenangan itu, mereka pun berencana mengadakan perayaan. Pak Alip merasa akhirnya dia melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Bahkan istri Pandia berterima kasih dengan kita. Sebelumnya, Syifa telah dikutuk oleh seorang ibu yang sakit hati karena Syifa memukuli anaknya. Dia bersumpah Syifa tidak akan menjadi apa-apa. Tapi berkat kita, dia berhasil merubah Syifa ke jalan yang benar dan mematahkan sumpah ibu-ibu itu. Di sisi lain, atas kekalahan yang menimpanya, Ramalingam merasa kesal lalu Budi datang menemuinya untuk membuat kesepakatan melengsarkan Gita. Ramalingam berkata bahwa dia punya rencana. Dia mengirim karangan bunga untuk kita. Lalu anak buahnya menawarkan kita bergabung di sekolahnya dan memberinya sejumlah uang. Namun kita menolak dan mengusirnya. Ramalingam pun semakin marah. Ditambah lagi, Budi mengira Ramalingam memasang bom di karangan bunga yang dia kirim. Budi mendapat tamparan karena secara tidak langsung telah menuduhnya sebagai seorang pembunuh yang keji. Sebelum pergi, Budi memberi Ramalingam ide. 82 siswa yang gagal kelas 9 tahun lalu diluluskan dan dikirim ke kelas 10 oleh kita. Ujian akan dimulai 10 hari lagi. Jika Ramalingam mengajukan kasus itu, pasti akan berhasil. Di sisi lain, kita mendapat musibah. Ayahnya meninggal. Dia menelpon Vasuki memberitahu bahwa dia libur setengah hari. Tanpa berlinang air mata, dia mengantar ayahnya ke peristirahatan terakhirnya. Dia mengalungkan bunga sambil mengingat kenangan ketika dia masih kecil bersama ayahnya. Lalu memberikan penghormatan terakhir padanya. Ketika semua guru berencana untuk belasungkawa ke rumah kita malah sudah masuk sekolah. Membuat semua guru beranggapan bahwa dia adalah orang yang sangat aneh dan berhati batu. Padahal di sekolah, dia berusaha menahan tangis dengan mereply pesan suara ayahnya. Mengetahui itu, Bu Susila datang untuk menenangkan kita. Lanjut cerita, ujian sekolah akan segera dilaksanakan. Dia mengumpulkan semua siswa yang hendak sekolah lalu menyemangati mereka.
Namun, dia harus menghadapi masalah bahwa semua murid yang diluluskannya tidak bisa mengikuti ujian besok. Hal itu membuat kita cemas. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Saat ujian tiba, kita khawatir karena siswanya belum juga menerima kertas soal. Untungnya, tak lama kemudian, seorang petugas datang membawa soal ujian dan memberikan tambahan waktu karena dia terlambat. 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா உண்டு பதறாம எழுதுங்க. Ternyata kesulitan itu telah dibantu oleh MLA Pandian. Thank you. Mengetahui itu, Ramalingam marah dan langsung menyuruh adiknya memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Gita. Ramalingam mendatangi Gita kembali dan memaki-maki dirinya. அடுத்த வருஷம் பள்ளிக்கூடம் திறக்கும்போது நீ மட்டும் இல்ல. Tapi Gita tidak memperdulikannya. Lanjut cerita, kita mendengar dari berita bahwa hasil ujian akan keluar besok jam 10 pagi. Dia pun langsung pergi ke sekolahannya di hari Minggu. Kebetulan Bu Susila ada di sana dan ini adalah hari pensiun untuknya. Mereka berdua pun ngobrol bersama. Bu Susila bercerita bahwa suaminya dulu juga bekerja di sekolah negeri Mentari. Dia pun mempunyai putra seumuran sama dengan kita. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia mengambil pekerjaan di sekolah ini. Namun sehari sebelum dia bekerja, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ketika Susila hendak mengatakan nama anaknya, kita mengatakan Katir Resan. Kita ternyata sudah tahu karena Katir dan kita adalah sepasang kekasih. Itu sebabnya kita belum menikah. Dia masih mencintai almarhum pacarnya itu dan melanjutkan impiannya merubah sekolah negeri Mentari. Tiba-tiba polisi datang menghampiri kita membawa surat penangkapan dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Karena itu, semua murid, guru, dan orang tua mendatangi kantor polisi. Mereka menuntut segera membebaskan kepala sekolahnya. Sebelum kita bebas, mereka tidak akan pergi apapun alasannya. Bahkan media terus meliputnya. Di sisi lain, 2 orang guru juga berusaha menemui pengacara untuk membebaskan kepala sekolah. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah sesuai prosedur pemerintah pusat. Hari pun berlanjut dan semua orang masih stay di sana. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi sehingga pengumuman kelulusan segera disiarkan. Dan kita meminta salah seorang polisi membuatkan print out tentang hasil pengumuman ujian. Tak lama setelahnya, wakil kolektor berkata, 82 siswa yang kepala sekolah meluluskan, 79 siswa dari itu telah lulus ujian. 11 dari mereka memiliki skor di atas 400. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepala sekolah kalian. Mendengar itu, mereka semua pun merasa sangat senang karena Gita dikeluarkan dari penjara dan dia pun disambut gembira oleh semua orang. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.